anak-anak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu teks eksplanasi yang ada di bab 5 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Ya, hari ini kita akan mulai materi baru, yaitu teks eksplanasi. Nah, pembelajaran hari ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi informasi teks eksplanasi, lalu yang kedua yaitu meringkas teks eksplanasi, yang ketiga yaitu menelaah isi teks eksplanasi, yang keempat yaitu menyajikan teks eksplanasi. Tetapi untuk hari ini kita mempelajari 2 poin saja, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksplanasi dan cara meringkas teks eksplanasi. Nah, di sini ada 3 gambar. Coba identifikasikan gambar berikut ini. Iya, betul sekali. Yang gambar pertama yaitu ada gambar aurora. Yang kedua ada salju dan ketiga adalah gerhana. Nah, dari ketiga gambar ini yaitu adalah fenomena alam ya. 3 gambar ini termasuk fenomena alam. Lalu yang gambar ini coba identifikasikan. Iya, betul ya. Yang paling atas itu adalah bullying. Yang ini adalah bullying. Lalu yang di bawah bullying ini adalah mudik. Ya, gambar orang mudik. Ini adalah termasuk fenomena sosial. Ya, bullying dan mudik. Lalu yang bakar ini adalah ngaben. Ngaben termasuk fenomena budaya. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi adanya proses terjadinya sesuatu yang dapat dijelaskan dalam teks eksplanasi. Ya, jadi fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya itu dapat dijelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, ini adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki tujuan, ya. Nah, tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Nah, bagaimana dan mengapa ini adalah inti yang di dalam teks eksplanasi ya. Jadi di dalam teks eksplanasi itu meliputi pertanyaan bagaimana dan mengapa. Untuk pertanyaan bagaimana yaitu meliputi jawabannya di deskripsi teks eksplanasi. Lalu untuk pertanyaan mengapa yaitu meliputi penjelasan, lalu sebab dan akibat yang ada di dalam teks tersebut. Jadi dalam teks eksplanasi tersebut. Lalu selain apa itu teks eksplanasi, kita akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang pertama yaitu adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Nah, di situ ada contohnya. Di Jawa, angin semacam ini disebut juga sebagai angin lesus. Sementara di daerah Sumatera, orang menyebut angin ini sebagai angin bahorok. Di Amerika, angin semacam ini bisa berukuran 10 kali lebih besar dan dengan kekuatan 6 kali lebih besar, yakni sekitar 300 km per jam dengan ukuran diameter mencapai 500 meter. Angin inilah yang disebut sebagai angin tornado.
Dari penggalan teks ini, kita sudah bisa mengidentifikasikan bahwa teks tersebut adalah fakta, ya. Nah, lalu yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, yaitu angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang tidak bisa diremehkan dampaknya. Terus ada yang mana sih ilmu pengetahuannya? Ilmu pengetahuannya yaitu angin puting beliung merupakan fenomena alam yang tidak bisa kalian sepelekan, ya. Jadi angin puting beliung itu angin yang memiliki kekuatan lebih besar daripada angin biasanya. Lalu yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak memengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang dibahas. Contohnya yaitu kehadiran angin puting beliung ini tidak bisa diramalkan karena prosesnya bisa terjadi tiba-tiba. Meski angin puting beliung bukan termasuk jenis angin yang sangat berbahaya, tetapi apabila terjadi dengan kekuatan maksimal, kerusakan yang ditimbulkan oleh angin ini tidak bisa diremehkan. Jadi sifatnya informatif, ya. Lalu yang keempat, mohon maaf itu 4 ya, menggunakan kata penanda waktu. Penanda waktu yang dalam contoh teks tadi yaitu ada akhirnya, ya. Lalu yang kelima yaitu struktur teks eksplanasi terdiri atas identifikasi fenomena rangkaian, kejadian, dan ulasan. Nah, untuk identifikasi fenomena yaitu merupakan pengenalan fenomena atau menjelaskan sesuatu yang akan dituliskan. Lalu rangkaian kejadian yaitu merupakan rangkaian peristiwa sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Lalu ada ulasan. Nah, ulasan ini yaitu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi paparan sebelumnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan hubungan kausalitas, ya. Kenapa kita harus belajar hubungan kausalitas? Karena di dalam teks eksplanasi itu ada hubungan yang berbentuk sebab dan akibat, ya. Jadi hubungan kualitas adalah hubungan yang dibentuk atas suatu kejadian, sebab dan dampaknya yaitu akibat dari kejadian tersebut. Contohnya dalam teks eksplanasi mengenai pemanasan global. Dijelaskan mengenai penyebab pemanasan global yakni gas rumah kaca yang berlebihan. Kemudian bagaimana pemanasan global mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Ya, contohnya itu ada sebab dan akibat. Sebabnya yaitu penggunaan rumah kaca, ya. Akibatnya penyebab pemanasan global yaitu adalah rumah kaca yang berlebihan. Kemudian bagaimana pemanasan global dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Itu contohnya, ya. Lalu di sini ada gagasan umum. Gagasan pokok, ya. Gagasan umum atau gagasan pokok adalah gagasan yang digunakan sebagai dasar pengembangan dalam suatu paragraf. Gagasan umum atau gagasan pokok ada pada kalimat utama. Kalimat utama pada teks eksplanasi biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf, ya. Nah, untuk kalian agar bisa mengidentifikasi teks eksplanasi atau membaca teks eksplanasi, akan tahu bagaimana
Teks eksplanasi itu akan membahas apa dengan menggunakan gagasan umum atau gagasan pokok ini. Ya, gagasan umum sudah tahu ya, deduktif dan induktif itu. Ya. Nah, cara untuk menentukan gagasan umum, yaitu dengan cara yang pertama, membaca dengan cermat teks tersebut. Lalu yang kedua, menentukan kalimat utamanya di dalam teks yang kalian baca. Lalu yang ketiga, menentukan unsur inti pada kalimat utamanya. Nah, di sini ada contoh dari gagasan umum. Ini Usada ambil dari contoh yang tadi ya. Nah, puting beliung, contohnya yaitu puting beliung merupakan, sebentar ya, untuk kalimat utama dan gagasan pokok dari contoh ini kita bisa membacanya terlebih dahulu. Ya, kita amati dulu teksnya. Ya, puting beliung merupakan salah satu jenis angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam, membentuk satu garis lurus meliuk-meliuk dari atas ke bawah dengan kisaran kejadian 10-30 menit. Di Jawa, angin semacam ini disebut juga sebagai angin lesus. Sementara di daerah Sumatera, orang menyebut angin ini sebagai angin bahoro. Di Amerika, angin semacam ini bisa berukuran 10 kali lebih besar dan dengan kekuatan 6 kali lebih besar, yakni sekitar 300 km per jam dengan ukuran diameter mencapai 500 meter. Angin inilah yang disebut sebagai angin tornado dan sangat ditakuti karena kekuatannya yang bisa menghancurkan apapun yang dia lewatinya. Nah, yang mana kalimat utama dan gagasan pokoknya? Coba kalian identifikasi terlebih dahulu. Oke. Kalimat utamanya yang mana? Betul, yang di awal paragraf ya. Kalimat utama yang ada itu, yang ada di sini yaitu puting beliung merupakan salah satu jenis angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam, membentuk suatu garis lurus meliuk-liuk dari atas ke bawah dengan kisaran menjadi 10-30 menit. Itu adalah kalimat utamanya. Lalu yang mana gagasan umumnya? Oke, gagasan umumnya itu terlihat ya di kalimat utamanya, yaitu puting beliung merupakan salah satu jenis angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Ya, itu adalah gagasan umumnya atau gagasan pokoknya yang terjadi di dalam satu kalimat utama. Nah, kalimat tersebut dikatakan sebagai gagasan pokok atau gagasan umum terjadi saat gagasan umum dan kalimat utamanya berbeda ya. Jadi, kalimat utama dan gagasan umum itu berbeda. Kalau kalimat utama yaitu satu kalimat ya. Kalimat itu menandakan satu kalimat itu diakhiri dengan titik ya. Jadi puting beliung sampai 10-30 menit. Nah, itu satu kalimat. Lalu untuk gagasan pokoknya yaitu inti dari kalimat itu ya. Nah, inti dari kalimat yang tadi itu adalah puting beliung merupakan salah satu jenis angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Nah, sekarang kita memasuki langkah-langkah meringkas. Nah, cara meringkas yaitu yang pertama, membaca dulu teks eksplanasi dengan cermat dan berulang-ulang ya. Kalian
Baca lalu cermati teks tersebut. Lalu yang kedua, kalian baru bisa menentukan pokok-pokok pikiran dalam teks eksplanasi. Jadi kalian tentukan dulu yang mana kalimat utamanya, lalu gagasan pokoknya yang mana. Lalu kalian yang ketiga yaitu menyusun kembali pokok-pokok pikiran yang ditemukan. Ya, jadi setelah kalian membaca satu teks eksplanasi dan kalian sudah menemukan kalimat utama dan gagasan pokoknya, lalu kalian susun, ya, kalimat utama dan gagasan pokoknya kalian susun. Lalu setelah kalian susun, yang keempat yaitu menuliskan hasil susunan pokok pikiran menjadi paragraf-paragraf utuh. Nah, setelah kalian susun, buatlah kalimat yang kalian temukan tadi, susun menjadi sebuah paragraf. Nah, cukup. Itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung diskusi di WhatsApp group atau langsung bertanya kepada Usada. Cukup sekian sampai hari ini. Terima kasih untuk anak-anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.